Halo, nama saya Timothy Harlian dari kelas pemrograman mobile TK 4106. Di video ini saya mau membahas sedikit menerangkan tentang shared preference dan juga SQLite. Nah, jadi apa sih shared preference? Jadi shared preference itu dia fungsinya untuk menaruh sebuah tipe data, namun tipe data yang cuma bisa ditaruh di shared preference ini biasanya cuman uh, tipe data yang primitif. Tipe data primitif itu contohnya apa? Contohnya kayak string, integer, boolean, float yang dan sejenisnya, yang mungkin biasanya kalau kita belajar sebuah pemrograman di awal-awal kita akan belajar tipe-tipe data tersebut. Nah, di shared preference ini biasanya digunakan untuk menaruh tipe data tadi. Nah, di sini saya sudah ada contoh, saya sudah punya outline seperti ini, yang dimana ada nama, kemudian email dan juga alamat, dan juga save button, yang dimana nantinya ini akan digunakan untuk melakukan saving dari tiga elemen ini. Dan berikut adalah source code-nya. Nah, yang dimana ada file pref di sini untuk melakukan fungsi share preference-nya. Kemudian di sini ada get string dan set text. Ini biasanya kalau misalnya inputan dari si halaman awal ininya, dia harus di-convert dulu ke bentuk tipe datanya. Biasanya seperti itu. Jadi ketika di-input, dia harus di-convert dulu ke bentuk tipe datanya. Nah, berhubung di sini bentuknya string semua, ya maka jadinya get string dan ya get string. Karena kan di sini kita akan mengisikan nama, email, dan juga alamat. Nah, kemudian di save data ini ada editor .putString. Ini untuk menyimpan tipe-tipe data atau data-data yang sudah diinputkan tadi, kayak nama, email, sama alamat. Jadi skenarionya ketika aplikasi dihapus dari background pun dia tetap ada gitu, tetap stay. Nah, kalau file toast ini dia fungsi untuk melakukan memunculkan kayak warn gitu ya. Jadi ketika melakukan savingnya berhasil, maka akan keluar tulisan saved. Nah, mungkin supaya lebih jelas kita akan coba untuk run application-nya. Di sini saya menggunakan Nox. Nah, kita akan running. Nah, ini udah ada yang saya inputkan sebelumnya dan ternyata masih tersimpan. Nah, coba kita ganti ya. Kita kosongin dulu misalnya. Kita kosongin, terus kita save. Lalu kita close dari background, lalu kita buka lagi. Maka seharusnya yang tersimpan adalah tipe-tipe data yang terhapus, dan ternyata benar ya, terhapus. Maka dari itu kita coba inputkan lagi, misalkan namanya Handoko, emailnya handoko@mail.org misalnya, alamat Jalan Kenangan 100 misalnya, save. Nah, karena dari toastnya muncul saved, tulisan saved, berarti seharusnya fungsi dari shared preference kita berhasil. Cuman untuk memastikan, kita mau coba untuk hapus dari background. Nah, maka seharusnya yang keluar adalah namanya Handoko, kemudian tadi emailnya handoko@mail.org.
.org, dan kemudian dia akan keluar lagi yang namanya alamatnya tadi ya, yang Jalan Kenangan 100 itu. Kita coba buka ya. Nah, ketika dibuka, dia masih ada nih Jalan Kenangan 100. Nah, di sini inilah fungsi untuk shared preference, di mana dia bisa melakukan saving, namun ya hanya tipe data primitif seperti ini saja. Kalau mau dikembangkan lagi konsepnya, ini bisa untuk melakukan login ya. Jadi user nggak harus capek-capek ngetikin lagi tuh nanti informasi login mereka, tinggal pakai set preference, maka semua data login udah tersimpan di situ. Nah, selain itu ada juga yang namanya SQLite. SQLite ini dia sebuah database, sama fungsinya untuk menyimpan sebuah tipe data, namun biasanya database yang tergolong advance seperti ini biasanya sih nggak cuma tipe data primitif ya, cuman kayak mungkin image atau sebagainya bisa ditampung juga gitu. Nah, kebetulan di sini saya udah ada salah satu bentuk lagi. Interface-nya sederhana juga seperti ini, ada tombol create, read, update, sama delete ya. Nah, biasanya jika belajar database, sistem CRUD seperti ini adalah sistem dasar ya biasanya. Nah, kita akan coba lihat. Nah, di sini karena kita mau bikin sistemnya CRUD atau create, read, update, delete, maka di sini ada fungsi-fungsi button yang dimana fungsinya untuk melakukan create, read, update, dan delete tadi. Nah, kayak misalkan di sini kan ada btn_create, ini untuk melakukan create datanya, untuk melakukan saving ke SQLite-nya. Kemudian di sini ada read, yang dimana read untuk memanggil inputan ya, yang sudah diinputkan kita lihat isinya. Update ya berarti kalau misalnya ada yang mau dirubah, misalkan entah namanya mau dirubah atau ada elemen lain yang mau dirubah, pakai update. Kemudian delete ini ya tentu saja sesuai namanya, delete untuk melakukan penghapusan. Nah, kemudian di sini ada Kotlin class-nya. Di sini sudah disesuaikan sesuai dengan ini apa yang diinginkan, ada nama dan juga umur, yang dimana nama jelas dia pakainya string, kalau umur sudah pasti dia integer. Nah, oh iya, kemudian ada ID juga untuk supaya bisa terlihat lebih terurut. Nah, ini adalah isi dari database-nya. Di sini ada database name, tentu saja nama dari DB-nya. Terus ada table_name, ini nama tabelnya apa. Nah, karena ini database ya tentu saja kita membutuhkan nama tabel ya, dan ya pasti kita membutuhkan tabel gitu kan. Kemudian ada kolom nama, kolom umur, dan juga kolom ID-nya. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk melakukan create dari si table database-nya. Kemudian ada ada fungsi untuk melakukan update-nya, ada fungsi untuk melakukan read-nya, delete, dan sebagai macamnya seperti yang kita butuhkan tadi ya di CRUD itu. Nah, mungkin kita running. Nah, sudah keluar ya. Kita akan coba masukin namanya, misalnya
Doko umurnya 21. Kita create. Kemudian kita masukin lagi misalnya namanya Bambang, umurnya 25. Create. Nah, setelah itu kita coba read. Nah, berhubung tadi sudah ada 2 informasi yang dimasukkan, nah maka dia start dari 3 dan 4. Karena 1 dan 2 sudah tadi saya coba create dan juga delete. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau delete, kita tinggal klik tombol delete saja. Maka semua yang tadi ada itu ke delete ya. Nah, kalau misalkan kita masukin informasi baru juga, maka seharusnya dia akan start dari 5 karena 1 sampai 4 sudah terpakai. Nah, begitu. Jadi, sekian penjelasan saya tentang shared preference dan juga SQLite. Jadi, shared preference itu digunakan biasanya untuk melakukan saving tipe data primitif, dan kalau si SQLite biasanya untuk hal-hal yang lebih kompleks daripada itu. Jadi, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah-salah kata. Terima kasih.